Oke, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Autovlog Nubaru. Setelah kemarin aku buat video in-depth tour tentang mobil All New Pajero Sport, kalian bisa cek videonya di link di bawah, atau aku siapkan linknya di atas. Nah, kali ini aku akan test drive. Aku akan ajak kalian bagaimana rasa berkendara dengan mobil ini. Tanpa basa-basi, ayo kita langsung aja. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe channel ini ya. Dan aktifkan juga loncengnya karena banyak banget informasi seputar untuk kalian tentang otomotif. Oke ya, kesan pertama masuk kabin mobil ini nih terlihat mewah ya. Joknya kulit, ada sunroof juga, dan desain interiornya terlihat lebih modern dibanding dengan generasi sebelumnya yang dengan panel kayu. Kalau sekarang lebih bernuansa warna hitam didominasi dengan piano black. Seperti untuk di list frame head unitnya juga piano black, meskipun ada beberapa bagian yang menurut aku harusnya nggak ada nih di mobil ini. Seperti ini nih, dashboardnya masih pakai hard plastik, kemudian door trimnya juga masih pakai hard plastik. Berikut juga yang baris kedua dan ketiga, itu saya sangat disayangkan. Tapi semuanya ketutup dengan fitur-fitur yang ada di mobil ini ya, seperti ada pedal shaft, kemudian ada AC ini double temperatur, jadi kanan kiri penumpang bisa masing-masing suhunya bisa di set sendiri. Kemudian ada FGM, ada adaptive cruise control, kemudian ada kamera 360, masih banyak lagi ya fitur-fitur di mobil ini. Oke, langsung aja yuk kita jalan. Ini pertama kali aku pakai mobil SUV ya. Sebelumnya aku pakai kayak hatchback, kemudian sedan dan MPV juga pernah. Itu duduknya itu terasa tenggelam banget. Tapi duduk di kursi ini, di SUV leather frame ini berasa tinggi banget. Bahkan atap-atap mobil sedan kayak gitu itu kelihatan. Jadi kita lebih berasa superior dan bawa mobil pun jadi lebih pede. Untuk kekedapan kabinnya ini bagus ya. Ini saya matiin dulu musiknya. Nah, saya akan diam. Tuh, kedengaran nggak? Kedengarannya itu pelan ya, karena ini pakai mesin diesel yang baru, jadi mesinnya lebih halus dibanding dengan mesin diesel yang lama. Bahkan waktu saya bawa istri duduk di belakang, katanya, "Pak, ini kan mobil diesel, kalau dari luar kenceng suaranya ya, tek-tek-tek gitu, tapi di dalam kok nggak kedengeran." Nah, jadi kalau mau biar lebih nyaman memang duduk di baris kedua, meskipun di baris ini, di posisi driver ini, suara mesin masuknya itu nggak terlalu besar ya. Dan road noise-nya ini tidak terasa sampai ke dalam kabin. Mungkin ini karena profil ban juga pengaruh ya. Kalau kita ganti ban profilnya dengan yang MT itu ya mungkin rada masuk sih gitu. Tapi dengan ban profil standar ini tuh road noise-nya itu nggak masuk ke dalam kabin. Beda banget waktu aku bawa hatchback punyaku yang dulu, itu berisik banget sampai masuk ke dalam kabin. Dan mobil ini mempunyai radius putar 5,6 ya. Ini di depan ada putaran, kita akan coba putar. Apakah bisa sekali?
Nah, ternyata cukup sekali. Ini lebarnya sekitar 6 meter ya. Sana sama sebelah sana sama sebelah sini. Jadi kalau kita mau bermanuver di jalan yang sempit, ini enak. Terus kemudian suspensinya ini nyaman banget dan empuk. Nah, ini kalau ada polisi tidur, tuh, nah empuk banget gitu. Jadi nggak ngayun gitu, langsung set. Nah, dia diem, jadi nggak gini-gini gitu. Pokoknya nyaman di mobil asli, nyaman banget. Dan kalau lewat jalan yang jelek, itu goyangnya ini nggak begitu kerasa banget ya, walaupun memang dibanding dengan yang SUV monocoque, itu tetap lebih nyaman SUV monocoque, tapi itu ya kembali ke selera. Kalau misalkan untuk saya sih lebih seneng leather frame. Saya kira udah cukup lah dengan goncangan seperti itu, jadi tidak terlalu tidak terlalu keras banget goncangannya gitu loh. Jadi kalaupun ada jalan yang rusak itu tetap nyaman digunakan gitu ya. Dan benturan roda itu tidak terasa sampai di tangan ya. Jadi biasanya kalau kena lubang aduk gitu kan, nah di tangan itu kalau pakai mobil ini nih nggak kerasa gitu loh. Jadi empuk, suspensinya empuk, nyaman banget. Untuk mobil seukuran gini, body rollnya minim banget ya, nggak terlalu besar. Wah, body rollnya minim ya, nggak parah lah ya untuk ukuran gede gini. Lalu untuk performanya, mobil ini di atas kertas itu punya power 181 PS dengan torsi maksimal 430 nanometer itu pada putaran 2500 rpm ya. Jadi ini mesin benar-benar gede banget nih. Ini semua tenaganya ini disalurkan ke semua roda dengan 8 percepatan. Jadi ini pas ya dipadukan mesin diesel dengan 8 percepatan. Kita tahu bahwa mesin diesel itu kan napasnya pendek-pendek. Nah, dengan dikasih 8 percepatan, jadi ini setiap perpindahan giginya itu jadi terasa ngisi terus gitu ya. Kemudian juga perpindahan transmisinya lebih soft. Nah, sekarang aku coba ya. Tunggu ada jalan lurus dulu ya. Nah, ini aku saat ini RPM 1000 ya, RPM 1000, kecepatannya ini 20 km per jam. Jadi kalau mau buat nambahin kecepatan itu kita tinggal tekan gas aja dalam-dalam itu ya, nanti begitu 2500 dia akan terasa. Wow. Asli enak banget kalau misalkan untuk perjalanan luar kota ya, misalkan kita mau nyalip-nyalip gitu. Soalnya dulu aku waktu pakai mobil yang lama itu tuh kalau misalkan mau nyalip itu mesin harus RPM tinggi dan gerungang. Udah gitu misalkan udah pas mau nyalip tanggung, di depannya ada mobil ya, jadi aja gagal, akhirnya mundur lagi, akhirnya siap-siap ambil ancang-ancang lagi. Nah, mobil ini kayaknya kalau tenaganya mesinnya badak kayak gini mah bener-bener enak nih kalau untuk perjalanan jauh. Dan kecepatan 0 sampai 100 km per jam ini pernah di review ya, pernah diuji sama Mas Fitra Eri di video Automac. Itu dia komparasi beberapa mobil SUV leather frame. Di situ tuh ada Toyota Fortuner, kemudian ada Isuzu MU-X, kemudian ada Ford dan Mitsubishi Pajero Sport. Pemenangnya itu ini Mitsubishi Pajero Sport. Jadi 0 sampai 100 km per jam ini hanya dibutuhkan waktu 10,6 detik. Nah, sekarang waktunya kesimpulan ya, setelah kita bahas performance, kita bahas
suspensi, kita bahas interior. Sekarang waktunya untuk kesimpulan. Menurut aku mobil ini nyaman banget, enak banget bener. Terutama untuk perjalanan jauh ya, lewat tol kita bisa gunakan adaptive cruise control, bener-bener nyaman. Kita tinggal fokus di jalan. Oke, mungkin segitu aja video vlog dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada komen, silakan isi komen di bawah, dan jangan lupa like, subscribe, dan share sama teman-teman mesot sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.